Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hamba Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, alhamdulillah, hanya karena atas takdir Allah SWT kita semua bisa jumpa kembali di channel Al-Furqan TV dalam acara Kultum Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa serta menghancurkan pahalanya. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas kembali keutamaan dari Al-Quran bagi para ashabul Quran, yakni orang yang senang membaca, mempelajari, dan mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tidak selesai dalam 2 kali kultum saya menyampaikan keutamaan dari Al-Quran yang begitu banyak ini, maka hari ini insyaallah saya akan melanjutkan beberapa keutamaan dari Al-Quran yang belum saya sampaikan ke hadapan Anda sekalian. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya dari Al-Quran adalah bagi orang yang gemar membaca Al-Quran, maka ia akan ditinggikan derajatnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW berikut ini. Yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhil ayatin taqra'u biha. Akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Itulah keutamaan dari Al-Quran para hamba Allah sekalian, bahwa Al-Quran akan meninggikan derajat para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sangat besarnya keutamaan Al-Quran. Dan tentunya di antara kita mesti ada yang menginginkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tercatat sebagai sahibul Quran. Para hamba yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang selanjutnya adalah dengan Al-Quran Allah meninggikan derajat suatu kaum, dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan derajat suatu kaum. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan juga karenanya. Hadis riwayat Muslim. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran adalah tentunya kaum yang di dalamnya mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Niscaya kaum tersebut akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum yang direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum yang mempelajari Al-Quran, mengetahui isinya namun mengingkarinya. Inilah yang Allah rendahkan derajat mereka karena memang mereka mengingkari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Para hamba yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan yang kedua tadi tentunya tergambar jelas bahwa makmur atau tidaknya suatu kaum sangat ditentukan oleh Al-Quran. Maka ini adalah camukan juga untuk kita. Jika kita menginginkan negeri kita ini makmur, aman, damai, sentosa, tentunya mulailah dari kita sendiri untuk menjadi ahli Quran. Para Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, keutamaan selanjutnya dan mungkin yang saya bisa sampaikan terakhir adalah orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan diibaratkan dia seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan pula. Masya Allah. Hal tersebut berkesesuaian dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara tersembunyi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Para Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Bagi orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan, maka dia seperti bersedekah secara terang-terangan. Dan begitu juga bagi orang yang membacanya secara sir, yakni sembunyi-sembunyi, maka sama pahalanya seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi pula. Para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Al-Quran sangat menentukan posisi hidup kita. Apakah kita akan menjadi ashabul Quran atau tidak, itu adalah pilihan kita. Tentunya bagi orang yang berpikiran jernih, berhati bersih, niscaya dia akan memilih menjadi sahibul Quran. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu marilah kita meniti jalan mulai hari ini, mulai Ramadan kali ini, untuk menjadi ashabul Quran, yakni orang-orang yang mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.